Selamat datang di channel Randy Abraham. Bersama saya Randy Abraham yang sudah lama tidak ngevlog. Kemarin ada satu lini masa di mana saya dengan satu keluarga pergi ke Madiun untuk acara apa ya? Bukan acara sih, lebih ke arah liburan di Februari. Karena sudah lama kita tidak liburan, tidak keluar selama 2 tahunan, 3 tahunan. Yang betul-betul saya sebut liburan tuh yang kali ini nih, karena ada di Madiun. Kota yang saya besar tuh di Ponorogo, tapi bukan Madiunnya. Hanya saja Madiun juga punya banyak cerita yang nggak pernah saya ceritakan ataupun saya abadikan dalam bentuk video ke YouTube ini. Karena memang mau menikmati liburannya aja. Tapi suatu ketika saya merasa kayaknya saya harus kasih tahu nih beberapa orang yang melihat video saya untuk menceritakan bagaimana perjalanan musik saya dibentuk, masa kecil saya berkecimpung ataupun bersinggungan dengan musik. Liburan kali ini hari pertama yang kami lakukan adalah pergi di jam berapa ya? Jam 5.05 kalau jam 5 lewat 55. Jadi jam 6 kurang 5 menit baru kita pergi. Rencananya mau pergi di jam 5-nya dengan sepeda motor. 5.55. Jam 5 lewat 55 menit. Tepat ya. Sepeda motor. Saya sih agak berargumen sedikit dengan istri saya, karena istri saya tetap aja ingin naik sepeda motor. Yang lalu-lalu kami berdua, waktu masih belum punya anak, pergi kemana-mana naik sepeda motor itu masih nyaman. Nah, ketika anak kedua saya lahir, saya sudah berpikiran, udah gak usah pakai motor lah, naik angkutan umum, bus, kayak kereta, atau ya itu sih, bus dan kereta, atau travel bisa. Nah, pikiran saya karena kan ini satu keluarga, jadi mikirnya itu aja wis, kita naik salah satu angkutan umum ini. Banyak istri saya masih bersikeras untuk naik sepeda motor. Ya sudah, yang di pikiran pertama saya ya, kalau naik sepeda motor pasti capeknya luar biasa satu. Kedua, lamanya kita sampai tujuan itu juga jadi pikirannya kita. Tapi setelah kita memulai berangkat, lalu perberhentian pertama, saya sambil lihat timeline saya kemarin tuh kemana aja. Perberhentian pertama kami di Warkop 27 di daerah Jalan Raya Pasinan Wringin Anom. Perberhentian pertama kita udah ada di daerah Pasinan Wringin Anom. Lebih tepatnya Jalan Raya Pasinan Wringin Anom. Habis makan lanjut lagi. Saya sudah bilang sama istri, ini kalau kita gini terus, kalau naik sepeda motor, apakah bisa fit nih nanti sampai tujuan? Saya baru sadar bahwa maunya istri itu adalah menikmati perjalanannya gitu, mengenal satu sama lainnya antara anak saya dengan istri saya, antara saya dengan istri saya dengan anak saya, kedua anak saya ini. Itu tuh karena ada perjalanan ini gitu. Banyak hal yang kita bisa mingle, ngobrol, makan. Herannya anak saya itu hingga nanti sampai akhirnya di Madiun, banyak aktivitas yang mereka bisa lakukan. Saya kira nanti ketika sudah sampai di Madiun, mereka udah ogah-ogahan. Yang penting bisa sampai di hotel tidur gitu kan. Rupanya enggak gitu. Mereka ya seneng gitu mengikuti segala aktivitas yang kita lakukan gitu. Perberhentian kedua saya masih rekam. Perberhentian keberapa ya yang saya nggak rekam. Pokoknya ada sekitar 6 kali kalau nggak salah, 7-8 kali gitu. Hingga akhirnya perberhentian ke sekian gitu udah nggak saya rekam lagi karena saya juga udah capek. Nah, setiap perberhentian itu saya tuh merasa bahwa rupanya tuh yang dinikmati tuh pemandangan, prosesnya. Istri seringkali udah template tuh, selalu pasti ambil HP, foto pemandangan, foto sawah, foto orang lewat situ, dan itu betul-betul indah banget. Baru saya sadar gitu maunya istri itu kayak gitu. Capek, tapi karena kami tidak dikejar oleh waktu, satu. Kedua, kami juga tidak dikejar oleh tanggung jawab yang harus kami lakukan di tempat tujuan gitu. Nggak ada. Jadi
betul-betul ini waktunya kami, karena kami yang liburan, kami bisa sampai di sana itu sampai jam berapa gitu maksud. Begitu panjang, karena ada satu kali perberhentian saya berhenti, betul-betul berhenti, mungkin karena udah capek atau gimana. Satu perhentian seringkali didominasi oleh Indomaret, Alfamart, dan musola terdekat. Kami cuma hanya duduk di musola melihat aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu, semua warga yang setempat sedang melakukan ibadahnya, dan kami juga enjoy gitu, bisa melihat lalu lalangnya mobil dan lain sebagainya dalam perjalanan. Tapi view-nya ini bukan view Surabaya ataupun view tempat kami tinggal di daerah Benowo ini, enggak, tapi view-nya itu berlatarkan view sawah. Kan kami melalui jalan yang bukan rutenya bus, ataupun kan sekarang bus selalu pakai di tol dari Surabaya ke Madiun itu cuma ditempuh 2 jam, kurang lebih 2 jam maksudnya. Tapi yang kami pakai itu melalui jalan, istilahnya jalan dalam, rute yang saya pernah temukan waktu saya masih kuliah di Tawangmangu. Selesai sampai sana jam berapa ya, saya lupa, jam 5, jam 6, pokoknya matahari sudah mulai terbenam. Lalu yang kami lakukan adalah, dan ini juga tidak ada rekamannya saudara-saudara, jadi kami sibuk dengan mengambil kebutuhan atau beli kebutuhan kami, seperti kayak pampersnya anak saya, terus apa lagi ya, beli heater elektrik tapi yang dari mug, yang gelas gitu, yang 11 cm ukurannya. Sembari kami juga sebenarnya sudah sampai di Madiun itu, kami istirahat sebentar. Jam 5-an kelihatannya, jam 5 kami istirahat sebentar. Kami tidur, enggak sebentar sih, itu 2 jam kami tidur. 2 jam bangun, terus baru kami pergi ke tempat di mana yang saya suka. Lebih tepatnya bukan tempat favorit, bukan berarti tidak suka, hanya bukan tempat favorit, hanya tempat ini adalah tempat makan bersejarah saya ketika saya waktu dulu masih seusia SMP mengikuti pendalaman Alkitab di gereja. Kan gereja saya ada di Ponorogo. Pendalaman Alkitab kami harus ke Madiun. Kan gereja Ponorogo itu ini anak gerejanya, sedangkan Madiun ini pusatnya gitu. Istilahnya SOM, Sekolah Orientasi Melayani. So kita makan dulu di ayam penyet Bunani. Kita makan dulu, kita coba dulu Bunani. Aduh, hobbit. Minum, belum ngomong minum loh. Es teh 5. Iya, haus Bu. Di tempat ini, dan kagetnya, first impression saya ketika saya kembali lagi setelah bertahun-tahun yang lamanya, 2023, 2004-an, walaupun udah selama itu, 20 tahun yang lalu memang, tapi flashback aja gitu, jadi sangat membekas di hati saya, karena bersama keluarga, anak dan istri saya juga gitu. Sangat menyenangkan bisa berada di sana. Tapi ada satu momen saya yang betul-betul yang membuat saya kangen sekali berada di Madiun ataupun Ponorogo, adalah momen dimana di jam 7 atau jam 8-nya, ini jam 7 jam 8 ya guys, bukan jam 2-3 pagi di Surabaya, ini jam 7 jam 8-nya. Dan yang saya baru sadari bahwa jam 7 jam 8-nya Madiun itu serasa seperti jam 2 jam 3-nya Surabaya. Sepi, jalan raya sepi. Nanti kalau ada footage-nya nih bisa ditampilkan, sepi, dan itu yang saya kangenin dan itu yang saya suka. Sepi dan enak gitu. Ketika kami selesai makan ayam goreng itu di tempat ayam goreng itu selesai, yang terjadi adalah di malam, kami tidur mungkin setengah 9 jam 9. Nggak pernah tidur jam segitu tuh. Nggak pernah kami tidur jam segitu.
nggak sampai jam 10 lah, mungkin sampai melewati jam 9, tapi nggak sampai jam 10 kami sudah bisa tidur. Dan kalau di Surabaya kami nggak bisa tidur di jam segitu, karena nggak tahu kenapa ya, bukan tempatnya, atau mungkin karena memang kami kecapean karena perjalanan. Tapi itulah kesan yang pertama di hari pertama liburan bersama keluarga, yang rupanya nggak hanya tentang ngobrol aja, tapi juga harus bisa mengalami mengalami momen-momen bersejarah waktu itu, khususnya untuk saya. Tapi juga mengalami momen bersejarah itu bersama orang yang kita cintai, di tempat yang kita cintai juga. Wah, itu momen yang nggak bisa dikatakan gitu. Cukup sekian. Nantikan untuk hari keduanya. Saya akan update video begini selama mungkin 1 minggu ini, atau 2 minggu, 3 minggu ini. Saya belum tahu, rencananya mau saya rilis per minggu atau saya rilis gelontorin begitu aja di 1 minggunya, saya nggak tahu. Nanti coba saya pikirkan. Tapi untuk sekian kali ini, dan semoga kalian yang mungkin sedang melihat video ini juga, yang belum liburan, bisa merasakan liburan dan bersama orang yang kalian cintai. Bye.